Saat masih muda, ingin mewarnai rambut menjadi putih. Saat sudah tua, ingin warna rambut hitam kembali. Orang yang tinggal di kota ingin memiliki udara segar seperti di desa. Yang di desa mendambakan hidup modern seperti di kota. Ketika panas, bergegas untuk menyalakan AC. Setelah dingin, malah memakai selimut. Saat sekolah, ingin segera bekerja. Yang sudah bekerja, merindukan masa-masa sekolah. Saat single, ingin punya pasangan. Saat sudah punya pasangan, merindukan masa-masa single. Beberapa orang mempertaruhkan nyawa demi uang, kemudian menggunakan uangnya untuk mempertahankan nyawanya. Manusia selalu fokus dengan apa yang tidak dimiliki, tapi lupa dengan apa yang telah dimiliki. Kita tidak mungkin tidak memiliki apa-apa, namun tidak mungkin juga untuk memiliki semuanya. Jadi, lebih penting menghargai apa yang ada daripada menginginkan hal yang tidak pasti. Terkadang, kita harus berpikir seperti ini. Yang namanya uang, itu tidak akan ada habisnya untuk dicari. Namun, manusia hidup tentu ada batasnya. Bekerja keras menghasilkan banyak uang. Berusaha keras mencari uang juga tidak mungkin akan menambah usia seseorang. Manusia harus bisa berpuas hati dan mensyukuri apa yang ada. Uang banyak maupun sedikit, asalkan cukup dipakai, tidak kekurangan. Seseorang apabila kesehatannya sudah hilang, apa gunanya ingin menghasilkan uang lebih banyak lagi? Bila ada uang, jalanilah hidup dengan baik. Walau tidak ada uang, usahakan suasana hatimu yang menjadi baik. Perhitungan manusia tidak bisa melampaui perhitungan alam semesta. Hargai waktu, hargai nyawa. Jangan hidup dengan kepalsuan. Buat dirimu sesederhana mungkin. Jika kamu memaksa dirimu, pada akhirnya juga akan sia-sia. Hidup tidak akan pernah bisa mengajarkan bagaimana kita merasa cukup, selain kita sendiri yang belajar mencukupi diri dari segala hal. Hidup memberi pelajaran lewat kesalahan kita. Tanyakan kepada diri sendiri, apa yang kita pelajari dari kesalahan itu. Saat kita menerima kesalahan itu dengan ketulusan dan kerendahan hati, maka kita akan bertumbuh. Apapun kondisinya, tetaplah menjadi orang baik. Rasa sakit dan kecewa tidak boleh merubahmu menjadi jahat. Waktu tidak memberi kesempatan untuk mengulang, tapi waktu memberi kesempatan untuk berubah. Hidup seperti sebuah cermin, tempat manusia merefleksikan diri satu sama lain. Perhatikan ketika ada orang menundukkan kepala, memberi salam kepadamu. Tanpa sadar, kamu akan melakukan hal yang sama kepadanya. Seorang bijak yang menginginkan sesuatu dari orang lain, pertama, ia akan melakukan lebih dulu apa yang dia inginkan. Ia memberi contoh, bukannya meminta. Jika kita ingin teman mengingat hari ulang tahun kita, ingatlah hari ulang tahunnya terlebih dahulu. Jika kita ingin orang lain baik terhadap kita, maka baiklah kepada orang terlebih dahulu. Jika ingin dipuji, pujilah orang terlebih dahulu. Jangan hanya menunggu orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Lakukan diri sendiri terlebih dahulu. Belajar menjadi cermin, refleksikan hal-hal yang baik kepada semua makhluk. Tidak semua orang suka saat kamu bahagia. Tidak semua orang turut berduka saat kamu bersedih. Terkadang, kegagalanmu malah yang sangat mereka ingin lihat. Dan kebahagiaanmu menjadi perkara besar yang mereka takutkan. Namun sebenarnya, hidup memanglah seperti itu.
terkadang sangat kejam dan menyedihkan. Tapi itulah kenyataannya. Terima kenyataan itu, maka kamu akan segera menyelesaikannya. Karena hidup sebenarnya tidak selalu terpaku pada apa yang kamu inginkan. Terkadang juga harus berani menerima kenyataan. Air yang jernih tidak akan keruh meski diaduk berulang kali. Demikian juga seharusnya hatimu. Saat masalah bertubi-tubi datang, saat orang lain bersikeras memojokkanmu, atau saat orang lain berkata yang tidak benar tentangmu. Cukuplah menjadi tenang. Ingat, jangan pernah menambahkan lumpur di dalam jernihnya hatimu. Jangan pernah mengizinkan airmu keruh. Dalam hidup, kamu memang tidak akan bisa jika ingin selalu bertemu dengan orang yang baik. Namun, jadilah baik untuk setiap orang yang kamu temui. Ketika masalahmu datang, jangan berpikir untuk menolaknya, apalagi menghindar dengan lari dari masalah itu. Lari dari masalah akan membuatmu lemah, sedangkan menghadapi masalah dengan menahan sedikit penderitaan yang sementara akan membuat dirimu lebih bijak dan dewasa. Jadilah seperti langit, yang akan tetap indah meskipun tidak semua orang selalu menatapnya. Karena kualitas diri tidak dapat diukur dari seberapa banyak orang yang mengenalmu, tetapi dari seberapa banyak orang yang merasakan manfaat dari keberadaanmu. Umur hanya sebatas angka, namun dewasa itu dilihat dari sikapnya. Setiap orang bisa berumur tua, namun belum tentu sikapnya dewasa. Maka, belajarlah sebanyak mungkin tentang kehidupan ini, agar dirimu lebih dewasa menghadapi kehidupan. Terkadang hidup layaknya sebuah karya seni. Tidak semua orang akan mengerti dirimu, tapi orang yang mengerti tidak akan pernah melupakanmu. Dalam hal apapun, cobalah untuk selalu mengendalikan diri. Jadilah orang yang tidak pemarah dan tidak mudah emosi. Hindari kata-kata yang menyakitkan hati. Orang bijaksana menasihatkan, saat marah jangan mengambil keputusan. Sebab, jika kamu mau menyadarinya, sebenarnya kemarahan itu datangnya hanya sesaat, dan begitu sangat cepat. Setelah itu dia akan pergi dan meninggalkan penyesalan. Sedangkan saat kamu berkata-kata kasar, saat marah, perkataan yang menyakitkan itu dapat melukai hati seseorang dengan begitu dalam dan dalam jangka waktu yang lama. Bahkan beberapa orang akan menyimpan luka selamanya. Sembunyikan emosimu dengan diam. Kunci diammu dengan rasa sabar. Perlihatkan kesabaranmu dengan senyuman. Dan biarkan dunia bertanya-tanya, bagaimana mungkin kamu bisa diam dan sabar dengan senyuman? Atau orang akan mengira kamu tidak pernah menderita. Hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh masalah agar kamu tahu bahwa kamu punya kekuatan. Butuh pengorbanan agar kamu tahu cara bekerja keras. Hidup juga butuh air mata agar kamu tahu betapa kerasnya hidup. Butuh dicela agar kita tahu cara menghargai. Butuh juga tertawa agar kita tahu cara untuk bersyukur. Dan butuh tersenyum agar kita tahu bahwa kita masih punya cinta. Dari kesalahan kita belajar tentang memperbaiki. Dari kegagalan kita belajar tentang bangkit. Dari waktu kita belajar menghargai sebuah proses. Dari masa lalu
kita belajar tentang masa depan. Dari kekurangan kita belajar tentang rasa syukur. Dari kelebihan kita belajar tentang rasa sabar. Dari sabar dan syukur kita belajar tentang bagaimana harus mengikhlaskan. Hidup, jangan pernah bosan untuk selalu belajar. Belajarlah untuk tetap teguh di kala yang lain rapuh. Belajarlah untuk tetap rendah hati di kala yang lain mudah emosi. Belajarlah untuk tetap semangat di kala yang lain telah putus asa. Belajarlah untuk tetap mengampuni walau orang lain telah menyakiti.